Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada hari ini saya akan membahas buku ke-6 dari Sosiologi Terapan. Bab pertama, pendekatan ke jaringan. Dalam teks akademik sastra populer, reportasi media dan fik representasi, internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Dan yang paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, dan resonansi dari metafora itu dalam jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasi cara kerja dunia materi dan sosial. Itu adalah jaringan sebagai bentuk umum yang cenderung menentukan cara kita memahami dunia dan bertindak di dalamnya. Jaringan hari ini bertindak sebagai kerangka kerja pengorganisasian di mana semua institusi pengetahuan dan hubungan tertata. Di sini jaringan memiliki suatu konektivitas atau hubungan-hubungan yang terdiri dari dunia sosial kita maupun politik, serta jaringan juga mengontrol diri kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, di mana dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita tersebut kita membutuhkan sebuah jaringan, baik jaringan antara individu dan individu maupun kelompok serta masyarakat lainnya, serta jaringan berbasis dalam dunia internet atau dalam dunia bidang komunikasi. Bab 2, metodologi jaringan. Di sini, tatanan pribadi adalah pola hubungan antara seorang individu dan orang lain dan tautan yang dimiliki orang lain itu sendiri. Jaringan dikembangkan dari interaksi baik komunikatif atau instrumental. Pertama, bahwa mereka bertindak untuk membatasi perilaku dan tindakan individu di dalamnya. Kedua, jaringan pada prinsipnya bersifat universal, yaitu komitmen untuk mempelajari jaringan ego-center menjadi metodologis kebutuhan daripada prinsip ontologis. Ketiga, jaringan tidak mempengaruhi identitas komponen individu mereka. Orang-orang terhubung melalui formasi, tetapi mempertahankan tujuan dan identitas individu. Keempat, jaringan dibentuk secara sukarela melalui interaksi para aktor, tetapi polanya spesifik secara budaya. Jadi, misalnya definisi langsung dan kerabat jauh berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Dan dengan itu, pola interaksi dan hubungan saling ketergantungan dan kewajiban antara sepupu lebih jarang daripada di masyarakat, di mana unit keluarga lebih banyak diperpanjang. Dari sini mengikuti poin kelima, yaitu jaringan tidak direduksi menjadi niat para aktor yang membentuk mereka. Nah, pada bab kedua ini, di mana kita bahas tentang metodologi jaringan, di sini jaringan dikembangkan dari interaksi baik komunikatif atau instrumental. Nah, di sini jaringan tersebut terbentuk berdasarkan adanya hubungan atau pola interaksi kita antara satu individu dengan yang lainnya dalam masyarakat maupun dari unit terkecil yaitu keluarga. Melalui jaringan-jaringan ini cenderung kita saling melakukan komunikasi. Dalam komunikasi tersebut adanya suatu jaringan yang terbentuk dalam suatu komunikasi tersebut, sehingga dalam jaringan-jaringan tersebut kita dapat membentuk suatu pola atau hubungan antara kita dan juga orang di sekitar kita. Nah, berikut bab 3, masyarakat jaringan. Di sini jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat jaringan, dan di sini masyarakat jaringan adalah masyarakat yang bercirikan jaringan. Namun, bahkan dengan istilah ini kita tidak lebih mendekati definisi yang diterapkan, karena menurut analisis Castells tentang masyarakat jaringan, yaitu salah satu konsep yang intinya cenderung bipolar dan saling elaboratif. Dengan demikian, jaringan itu sendiri menghasilkan hubungan tertentu dan node melalui proses pertambahan dan memformatnya dalam hubungan. Dengan itu, peran dan bobot hierarki, penciptaan kekayaan, informasi, pengolahan, dan pembuatan kekuasaan yang pada akhirnya mengkondisikan nasib masing-masing.
masing-masing lokal. Menurut Castell dalam bukunya di tahun 2000. Nah, di sini masyarakat jaringan yang menurut dikatakan oleh Castell sendiri yaitu di mana masyarakat bercirikan jaringan yaitu di mana di sini adanya cenderung bersikap bipolar dan sikap elaboratif. Nah, sikap bipolar elaboratif tersebut yaitu di mana masyarakat cenderung untuk selalu berkolaborasi atau saling berhubungan antara masyarakat dengan yang lainnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat tidak dapat berinteraksi sendiri atau saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga sifatnya itu elaboratif. Nah, dan juga di sini jaringan itu sendiri menghasilkan hubungan tertentu. Di sini terkadang jaringan-jaringan tersebut juga menciptakan berbagai macam relasi-relasi, baik itu antara kita maupun dengan dunia sekitar kita, di mana kita saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lanjut ke bab 4, di mana internet sebagai jaringan. Menurut Burnett dan Marshall, mereka mendefinisikan internet sebagai global connection ratusan ribu komputer publik dan pribadi dan jaringan pribadi melalui node, gateway, dan pusat komputer menggunakan protokol TCP or IP tahun 2003. Nah, di sini namun di luar faktanya tersebut bahwa jaringan tersebut atau internet tersebut didistribusikan seperti internet dan seperti web. Para ahli teori sosial memiliki sedikit hal-hal lain seperti tentang jenis web atau internet itu sendiri. Internet dianggap sebagai standar emas jaringan, gambar poros dalam istilah Deleuzian yang dikenal standar semua bentuk jaringan lainnya. Nah, di sini jika dideskripsi disebut karena muncul seruan bahwa internet terlalu luas, terlalu rumit untuk dijelaskan, sehingga banyak para ahli yang berbondong-bondong memberikan masukan mereka atau memberikan definisi-definisi mengenai internet tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa fakta bahwa kita hidup dalam masyarakat jaringan yang sudah biasa dibenarkan dan dipromosikan melalui perubahan sosial. Menghindari potensi kritik karena ada standar yang normal yang diinginkan untuk untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, melalui model jaringan simpul maupun ikatan membantu kita untuk memahami banyak hal, misalnya terrestrukturisasi, perusahaan kapitalisasi dan pekerjaan, pemisahan kedutaan negara, kebangkitan dan operasi sosial baru, gerakan dan praktik pembentukan komunitas yang muncul. Di sini internet sebagai jaringan dalam bab 4 ini dikatakan bahwa perubahan sosial membawa pengaruh yang sangat besar terhadap jaringan internet tersebut. Melalui perubahan-perubahan sosial di mana masyarakat dari masa zaman primitif atau zaman postmodern masuk ke zaman modern, di sini masyarakat sudah mengenal adanya internet, dan di sini internet tersebut membawa banyak perubahan. Dalam perubahan tersebut di sini dijelaskan bahwa munculnya industri-industri kapital dan pemisahan pekerjaan, dan juga kebangkitan di bidang-bidang baik itu sosial, politik, dan bidang lainnya. Di sini internet juga mengatur kedaulatan negara kita dengan berbagai macam pengaruh yang dibuat oleh internet tersebut. Dan juga di sini munculnya web-web yang dibuat oleh para kreator tersebut untuk memudahkan kita dalam mengakses suatu pengetahuan maupun informasi. Dari web-web tersebut kita dapat mengambil informasi baik itu untuk bidang pengetahuan, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya, sehingga jaringan internet tersebut sangat bermanfaat bagi kita masyarakat yang hidup di zaman modern ini. Selanjutnya bab 5, elemen ruang publik. Di bagian pertama ini saya akan membahas tentang pendekatan tentang akses internet, bahwa di sini internet tersendiri memiliki banyak perdebatan, yaitu di sini ada aterikal dan teknologi deterministik dalam pendekatan mereka. Di sini para ahli memeriksa definisi informatif
bahwa kemiskinan tersirat oleh model tersebut dan menawarkan beberapa perspektif alternatif yang mana menekankan sifat sosial penonton. Nah, kalau dari buku bab 5 ini, walaupun dibaca sepintas kita tahu bahwa di elemen ruang publik tersebut bahwa masih banyaknya pengaruh yang diberikan oleh internet tersebut. Termasuk jika kita sebagai penonton atau audiens yang menonton suatu melalui media atau internet tersebut, maka kita akan menyerap berbagai macam informasi. Di sini ditekankan bahwa kemiskinan informasi telah menjadi salah satu pernyataan yang studi terbesar di zaman-zaman masa Inggris tersebut, di mana kemiskinan ini masyarakat masih banyak yang bunet atau buta internet, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan juga belum mengetahui cara kerja internet tersebut, sehingga masih banyaknya latar belakang masyarakat dengan pendidikan yang lemah serta ekonomi yang lemah membuat masyarakat tersebut tidak dapat bisa mengakses internet tersebut, dan juga banyak yang tidak tahu mengenai info-info di bidang jaringan internet tersebut. Dan juga di sini bahwa informasi yang diberikan oleh jaringan tersebut dapat mengacu masyarakat dalam pengaruh sikap dan tindakan masyarakat, sehingga karena informasi yang diberikan oleh internet tersebut cenderung dikonsumsi oleh halayak publik umumnya, sehingga berbagai macam persepsi atau pendapat masyarakat mengenai tontonan atau informasi yang diberikan melalui internet tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu interaktivitas. Di sini bagi banyak para ahli cyber, pertanyaan tentang interaktivitas dan debat adalah implikasinya bahwa siapapun dapat mengatakan apapun, bahwa internet memberikan suara kepada orang-orang, tetapi tidak seperti media lain. Juga tidak memiliki sarana apapun yang dapat digunakan, suara itu akan tertindas. Nah, di sini interaktivitas di sini adalah dengan adanya suatu internet atau jaringan internet tersebut, kita dapat menyuarakan apa yang menjadi keluhan atau apa yang menjadi pendapat kita atau opini kita yang kita ingin suarakan di dunia publik. Nah, di sini tak jarang bahwa internet dipakai orang untuk melakukan aktivitas debat dan juga bertukar informasi. Nah, di sini terkadang informasi-informasi yang diberikan tersebut terkadang memiliki makna atau informasi yang salah atau hoax, berita-berita yang hoax, sehingga kita sebagai masyarakat harus selalu jeli dalam memilih atau mengakses informasi tersebut, sehingga debat ataupun informasi yang diberikan di bidang di internet tersebut dapat kita filter, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang masuk di akal dapat kita terima dan laksanakan melalui pernyataan atau informasi yang kita dengar melalui jaringan internet tersebut. Nah, berikutnya bab 7, ruang dan bentuk publik global. Di sini munculnya koran sebagai media massa di abad ke-19 sangat membawa perubahan teknologi di bidang percetakan. Waktu di abad ke-19 tersebut, koran merupakan salah satu informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui koran tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai macam jenis-jenis dan informasi. Namun pada abad ke-19 tersebut, koran tersebut biasa digunakan oleh para politik untuk melaksanakan atau mengiklankan atau menyuarakan pandangan-pandangan politiknya, serta di dalam koran tersebut banyaknya partai-partai politik yang mulai melakukan berbagai macam pendapat maupun iklan-iklan mengenai partai ataupun berbagai macam visi misi mereka melalui koran tersebut di abad ke-19. Nah, selanjutnya bab 8, komunitas. Komunitas di sini menawarkan daftar definisi, yaitu digunakan untuk komunitas itu termasuk tujuan bersama, memiliki kepentingan bersama, serta kegiatan dan tata kelola bersama, bekerja sama, kepuasan dan kebutuhan bersama, kesenangan dan memiliki lokasi yang sama. Di sini kita ambil pakar sosiologi atau sosiologi yang menurut dia Ferdinand Tönnies, yang dimana dibedakan antara masyarakat Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, di sini masyarakat Gemeinschaft yaitu masyarakat agraris kecil yang dimana masyarakatnya masih dalam pola hidup yang primitif.
Masyarakat dalam pola hidup primitif tersebut, mereka cenderung masih berinteraksi satu sama dengan yang lain, masih bergotong royong, masih memerlukan satu dengan yang lainnya. Sedangkan masyarakat Gesellschaft, masyarakat dalam skala besar, itu mereka yang sudah hidup di bidang industri dan perkotaan. Di sini mereka memiliki ego masing-masing dan pekerjaannya sudah terspesialisasi, sehingga komunitas-komunitas yang terjadi antara masyarakat Gemeinschaft dan Gesellschaft itu sudah berbeda. Nah, melalui perkembangan masyarakat yang maju ini, di mana masyarakat Gemeinschaft cenderung mulai berubah ke masyarakat Gesellschaft. Berikut bab 9, identitas online. Poster berpendapat bahwa individu bukanlah makhluk alami, bukan makhluk yang berpusat pada kesadaran, tetapi sebenarnya diperiksa bentuk dalam interaksi yang terjadi dalam bahasa dan bahasa aksi. Karena itu, wacana internet online merupakan subjek sebagai subjek mode dirinya. Nah, di sini melalui identitas online tersebut, kita cenderung mengetahui orang-orang itu berdasarkan image yang dibuat melalui bidang online. Contohnya, kita mengetahui seseorang teman hanya berdasarkan apa yang dibuat di bidang online. Namun, sifat aslinya itu ia tidak tunjukkan, di mana ia selalu menjaga citranya, sehingga citra tersebut dapat dimanipulasi dalam bidang situs online. Dari identitas online tersebut kebanyakan merupakan, menurut poster sendiri, yaitu bukan sifat alami, melainkan sifat yang diberikan atau berdasarkan mau dan adanya sifat yang ingin dikenal oleh semua orang. Selanjutnya, bab 10, sosiologi teknologi. Di sini mekanisme di mana teknologi dikatakan mempengaruhi proses sosial. Cara mereka menjadi cukup kuat untuk mengkonfigurasi ulang sosial kenyataannya sangat berbeda dalam setiap kasus. Di sini perspektif Marxis dalam posisi yang paling sering digunakan adalah tentang determinisme, yaitu terbagi antara pilihan pribadi serta produksi, yaitu di mana dibagi antara kekuatan produksi dan hubungan produksi, di mana Marxis terkenal dengan yang dibagi atas dua kelas, yaitu kelas bourgeois dan proletar. Di sini menurut Marx sendiri, di mana sosiologi teknologi ini mereka yang memiliki kedudukan tertinggi atau kaum kapital, kaum bourgeois itu terkadang memiliki teknologi atau alat produksi yang lebih tinggi yang menguasai segalanya di bidang kapital tersebut. Dan sedangkan masyarakat proletar atau masyarakat kelas bawah, mereka cenderung menikmati hasil dari kaum kapital, dan juga kaum kapital memanfaatkan kaum proletar, sehingga kaum kapital tersebut mendapatkan keuntungan dan modal yang banyak dari hasil pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya di bab terakhir, bab 11, sosiologi teknologi dan internet. Perspektif yang muncul yaitu untuk alasan ini tentang hak kekayaan intelektual telah menjadi area sentral pertengkaran. Contohnya sekarang ini munculnya hak cipta, di mana ketika internet sekarang sudah mulai menyebar luas di berbagai macam belahan bumi, kita sekarang sudah dapat mengakses internet tersebut. Namun di sini kebijakan hukum mulai diterapkan, di mana sekarang ini ketika kita mengakses suatu informasi atau menjiplak atau menyalin suatu sumber-sumber, kita harus memberikan sumber atau menuliskan sumber dari kutipan-kutipan kita tersebut. Karena di sini hukum sangat dibutuhkan, karena hukum pada zaman ini telah dibuat atau dibentuk di mana undang-undang hak cipta. Jadi jika kita menyalahgunakan informasi yang kita dapat melalui internet tanpa mencantumkan atau mengutipkan sumber serta melakukan plagiat, maka kita akan dapat dikenai berbagai macam sanksi atau hukuman. Nah, sekian dari saya mengenai jaringan internet tersebut dalam buku ke-6 Sosiologi Terapan. Sekian dan terima kasih.